Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat ke bawah dari atas, orang akan menemukan bahwa dinding angin telah membentuk penghalang kuning yang menyelimuti seluruh gurun di dalamnya. Xiao Ming duduk dengan menyilangkan kaki di kejauhan, lalu menutup matanya saat dia mulai fokus mengendalikan gulungan di depannya. Di dalam pagoda emas, pemandangan yang ditampilkan di layar cahaya juga telah berubah menjadi badai pasir kuning, sehingga mustahil untuk melihat yang lain. Alis Nyonya Ling Yun sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia berkata, "Saudara Yu, harta karun yang rekan Daois Xiao Ming gunakan adalah gulungan angin kuning dari Sekte Tulang Darah, bukan? Aku pernah mendengar bahwa harta ini berperingkat cukup tinggi. Bahkan di antara harta karun surgawi yang mendalam dari alam roh, fakta bahwa itu menyembunyikan pandangan bahkan cermin penilai langit ini adalah bukti yang jelas akan kekuatannya. Namun, bukankah terlalu dini untuk menggunakan harta ini? Bukankah rekan Daois Xiao Ming terlalu berhati-hati? Hehe, itu memang gulungan angin kuning yang sangat terkenal. Gulungan ini biasanya disembah di aula warisan dari Sekte Tulang Darah, dan hanya ketika menghadapi musuh yang kuat barulah para tetua mengeluarkan harta ini sebelum mempercayakannya kepada salah satu dari mereka untuk menghadapi musuh. Harta sebenarnya sudah disiapkan sebelumnya, seluruh gurun ini sebenarnya dimanifestasikan oleh gulungan ini, dan baru diaktifkan secara resmi sekarang. Adapun apakah rekan Daois Xiao terlalu berhati-hati? Saya pikir itu ide yang bagus bahwa dia telah mengaktifkan harta karun itu dengan sangat meyakinkan. Lagi pula, dengan kekuatan menakutkan pria itu, kupikir formasi ekstrim langit dan bumi dan gulungan angin kuning diperlukan untuk benar-benar memastikan bahwa kita telah menjebaknya. Bagaimana menurutmu, Kakak Bi? Oh, kamu tidak terlihat sangat bagus, Kakak Bi, apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Pria berjubah merah itu bertanya sambil mengamati ekspresi wajah Bi Ying. Pada saat ini, Bi Ying sedang menatap tajam ke layar cahaya dengan ekspresi yang sangat suram, dan hanya setelah mendengar kata-kata pria berjubah merah itu, dia menarik pandangannya dan memaksakan senyum. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa, aku dikejutkan oleh sensasi yang menusuk tulang setelah menyaksikan kemunculan pria itu. Oh, ini bukan sesuatu yang harus diabaikan. Pada level kami dapat merasakan bahaya tertentu yang akan datang. Rekan Taois He, Nyonya Ling Yun, apakah kalian berdua mendapatkan firasat yang sama? Pria berjubah merah itu buru-buru bertanya ketika dia menoleh kedua orang lainnya yang hadir. Aku belum. Aku juga. Mungkinkah firasatmu salah, Kakak Bi? Pria berjubah sarjana itu bertanya dengan senyum tipis. Terlepas dari apakah firasatku benar atau tidak, aku tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi, aku akan segera kembali ke Guild Perdagangan. Terlepas dari hasil pertempuran, kirim saja pesan ke serikat dagang kami, Saudara Yu. Sangat mengejutkan semua orang, Bi Ying tiba-tiba pergi. Haha. Tidakkah kamu membiarkan dirimu diombang-ambingkan oleh ketakutan yang tidak berdasar, Kakak Bi? Bahkan jika semacam bahaya benar-benar akan muncul, apa yang mungkin terjadi dengan kita berempat di sini? Mengapa kamu tidak menunggu sampai pertempuran berakhir sebelum? Tepat pada saat ini, kata-kata pria berjubah merah itu tiba-tiba terpotong ketika pemandangan di layar cahaya mulai bersinar dengan cahaya gemilang, dan garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung menembus penghalang angin, menerangi seluruh layar cahaya menjadi cahaya terang, warna emas. Cermin penilai langit akan meledak. Pria berjubah merah itu berseru saat ekspresinya berubah drastis. Setelah itu, layar cahaya bergetar sebelum meledak menjadi bola cahaya keemasan, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Keempat makhluk panggung kenaikan besar segera mengambil tindakan defensif untuk meniadakan gelombang kejut yang akan datang,
tetapi ekspresi mereka semua telah menjadi gelap secara signifikan saat mengarahkan pandangan ke tempat di mana layar cahaya dulu berada. Hanya cermin yang hancur yang tersisa di sana sekarang, dan Nyonya Ling Yun bertanya, apa yang terjadi? Mengapa cermin penilai langit tiba-tiba meledak? Kakak Yu, kamu memurnikan harta itu, jadi pasti kamu tahu apa yang terjadi. Fakta bahwa cermin penilai langit telah meledak bahkan ketika jaraknya sangat jauh dari pertempuran menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, pria berjubah merah itu menjawab, tetapi itu bukan tanggapan langsung terhadap pertanyaan yang diajukan. Dia telah memperoleh harta ini dengan harga yang sangat tinggi, dan itu memungkinkannya untuk mengawasi suatu area dari jarak yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya harta yang sangat berguna. Karena itu, dia secara alami sangat meratapi kehancurannya yang tiba-tiba. Dilihat dari pemandangan yang terungkap tepat sebelum kehancuran cermin penilai langit, tampaknya ledakan kekuatan yang jauh melampaui batas toleransi gulungan angin kuning telah meletus di dalamnya untuk menghasilkan ini. Mungkinkah firasat rekan Taois Biying apakah benar? Pria berjubah sarjana merenung dengan alis berkerut rapat. Gulungan angin kuning adalah harta karun surgawi yang mendalam, dan itu dibantu oleh formasi ekstrim langit dan bumi dan 12 makhluk tahap kenaikan agung. Kemampuan macam apa yang bisa dilepaskan orang itu untuk membanjiri gulungan seperti ini? Nyonya Ling Yun bergumam. Adapun Biying, dia tetap diam, tetapi ekspresinya semakin gelap. Tidak apa-apa. Aku akan mengirim pesan untuk bertanya kepada rekan Taois Xiaoming apa yang sebenarnya terjadi, kata pria berjubah merah itu saat ekspresinya sedikit berkurang. Karena itu, dia membalikkan tangan untuk menghasilkan platformasi putih murni, yang dengan cepat dia masukkan beberapa segel mantra, dan panel rune perak muncul di permukaannya sebelum menghilang dalam sekejap. Setelah itu, pria berjubah merah itu menatap tajam ke platformasi, menunggu jawaban. Namun, 15 menit penuh berlalu, dan platformasi masih tidak menunjukkan reaksi. Ekspresi pria berjubah merah itu secara bertahap semakin gelap, dan dia akhirnya menarik benda itu sambil berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Rekan Daois Xiaoming ada di tepi gurun, namun bahkan dia tidak bisa dihubungi. Kalau begitu, kita harus membuat beberapa persiapan. Jika semua rekan Daois kita telah jatuh, maka ada kemungkinan besar bahwa orang itu akan mengejar kita selanjutnya. Lagi pula, rekan Taois Biying dikejutkan oleh firasat saat melihat pria itu. Pria berjubah sarjana itu menghela nafas dengan muram. Apakah kamu masih berencana untuk pergi sekarang, rekan Taois Biying? Pria berjubah merah itu bertanya sambil berbalik ke arah Biying. Tidak, jika pria ini ditakdirkan untuk menjadi kejatuhanku, maka aku tidak bisa menghindarinya selamanya, hanya dengan menghadapi kesengsaraan ini secara langsung dan melampauinya, aku akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jawab Biying saat tatapan tegas melintas melalui matanya. Bagus, meskipun kita hanya 4 orang, ada 100.000 murid dan formasi kuat di kota ini yang bisa kita manfaatkan, jadi kita masih bisa bertarung. Aku yakin pria itu tidak akan bisa untuk keluar dari pertempuran itu tanpa cedera, kata pria berjubah merah itu. Patriark He dan Nyonya Ling Yun juga sadar bahwa ini bukan waktunya untuk melarikan diri. Jika mereka memilih untuk melakukannya, sangat mungkin musuh dapat menargetkan mereka satu persatu, sehingga menempatkan dalam bahaya yang lebih besar. Tentu saja, alasan utama di balik keputusan mereka untuk tetap tinggal adalah kepercayaan diri terhadap kemampuan mereka sendiri. Meskipun mereka juga makhluk tahap Grand Ascension, mereka jauh lebih kuat daripada 12 makhluk tahap Grand Ascension yang berkumpul di dalam perangkap. Dengan gabungan kekuatan mereka, juga akan mampu membunuh 12 makhluk tahap Grand Ascension dengan mudah. Karena itu, mereka berempat dengan cepat meninggalkan aula dan mulai mengeluarkan serangkaian perintah kepada murid-muridnya.
Sementara itu, gurun telah sepenuhnya berubah menjadi dunia api keemasan. Serangkaian gunung emas berapi-api yang tingginya lebih dari 10.000 kaki telah muncul di tanah di bawah, merobek seluruh formasi super dan melepaskan awan emas berapi-api ke langit. Di kaki pegunungan yang berapi-api terdapat tumpukan mayat hangus, dan formasi cahaya di langit telah disegel di dalam lapisan es glasial biru, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Di tengah pegunungan emas yang berapi-api berdiri raksasa emas setinggi lebih dari 10.000 kaki. Raksasa itu memiliki pola roh emas di sekujur tubuhnya, dan penampilannya benar-benar identik dengan Ma Liang, kecuali salah satu matanya terbakar dengan api emas yang menghanguskan, sementara yang lainnya memancarkan ki glasial biru. Raksasa itu memegang kodok merah raksasa dengan tangan terulur. Separuh dari tubuh katak itu telah terkoyak, dan auranya sangat lemah, menandakan bahwa ia berada di ambang kematian. Tangan raksasa itu yang lain ditekan pada apa yang tersisa dari kepala kodok itu, dari dalamnya benang-benang cahaya keemasan beterbangan tanpa henti. Beberapa saat kemudian, raksasa emas itu mendengus dengan dingin, agak mengesankan bahwa dia mampu menyegel sebagian besar jiwanya dan membuatnya tidak dapat diakses olehku, tetapi ingatan yang berhasil aku lihat sudah cukup. Jadi semuanya makhluk paling kuat di benua langit darah dari Sekte Dao Darah dan Persekutuan Dagang Helian berkumpul bersama, itu membuat segalanya sangat nyaman bagi saya tidak perlu berkeliling memilih mereka satu persatu di masa depan. Setelah suaranya menghilang, sambaran petir keunguan emas meletus di sekitar raksasa emas di tengah gemuruh guntur, kemudian berubah menjadi rantai emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke dalam tubuh raksasa. Raksasa emas itu mengerang teredam, dan kodok merah di genggamannya langsung dibakar menjadi abu oleh semburan api keemasan. Setelah itu raksasa itu dengan cepat kembali ke bentuk manusianya sebagai pemuda berjubah hitam. Ma Liang kemudian memuntahkan beberapa teguk darah emas, dan wajahnya semakin memucat. Pada saat yang sama, pegunungan emas yang berapi-api di bawah menghilang. Ma Liang meletakkan tangan ke atas kepalanya, dan jimat emas terbang keluar sebelum mendarat di genggamannya. Seperti yang diharapkan, melepaskan transformasi penuh dan domain roh saya telah cukup membebani saya. Syukurlah, saya mendapat banyak manfaat dari pengorbanan darah yang saya lakukan, dan saya memiliki jimat abadi pergantian emas yang diberikan kepada saya oleh guru. Jika tidak, saya telah dihancurkan oleh kekuatan alam ini saat menjalani transformasi saya. Jimat ini akan dapat mendukung transformasi dan domain roh saya pada 2 kesempatan lagi, dan itu pasti cukup bagi saya untuk memusnahkan semua semut ini. Hehe, dengan orang-orang bodoh ini memberi contoh, saya yakin tidak ada orang lain di seluruh alam roh ini yang berani menentang saya. Karena itu, kedua semut itu bereaksi cukup cepat, mereka melarikan diri setelah saya menjalani transformasi saya. Namun, dengan benih roh sejati yang saya tanam di tubuhnya, tidak mungkin mereka benar-benar menjauh dari saya. Ma Liang terkekeh dingin. Setengah hari kemudian, pertempuran epik yang berlangsung hampir 1 hari 1 malam terjadi di kota raksasa tempat Biying dan yang lainnya berada. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu kilometer dari pertempuran itu menjadi abu, dan beberapa hari kemudian, sebuah berita mencengangkan mulai menyebar. Semua makhluk tahap Grand Ascension berkumpul untuk memburu pelaku di balik pengorbanan darah telah dibunuh dalam pertempuran. Dengan satu-satunya pengecualian adalah Nyonya Ling Yun dari Myriad Curse Mountain. Namun, bahkan dia terluka parah, sampai-sampai dia hampir kembali ke tahap integrasi tubuh. Setelah dia kembali ke Myriad Curse Mountain, dia segera mengaktifkan semua batasan di gunung tersebut dan menyatakan bahwa gunung tersebut akan ditutup ke seluruh benua selama 10.000 tahun. Akibatnya, seluruh Blood Sky kontinen dalam keadaan panik, dan kekuatan besar lainnya serta makhluk tahap Grand Ascension dalam kekuatan itu semuanya bingung harus berbuat apa. Tak lama kemudian,
sebuah negara berukuran sedang dan beberapa sekte terdekat dibantai sebagai bagian dari pengorbanan darah lainnya. Namun, Han Li tidak menyadari semua ini. Pada titik ini, dia sudah berteleportasi ke sebuah pulau yang cukup jauh dari benua langit darah, lalu berangkat dari pulau itu bersama Zhu Guo'er dan Patriark Hua Xi di tabut suci Ing Spirit sebelum melakukan perjalanan ke lautan. Ada jauh lebih kuat binatang di laut daripada di darat, dan beberapa dari mereka cukup tangguh bahkan di mata makhluk Grand Ascension. Namun, boneka kuat di tabut suci Ing Spirit sudah cukup untuk menangani sebagian besar binatang laut yang berani menyerang Bahtera. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan binatang laut yang sangat kuat, tetapi mereka semua segera melarikan diri setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan Han Li. Setengah tahun berlalu, dan pada titik ini, Bahtera raksasa telah menempuh jarak yang tak terukur melalui lautan. Pada hari ini, saat Bahtera raksasa terbang di ketinggian rendah, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar di depan, disertai dengan ledakan fluktuasi energi yang dahsyat. Patriark Hua Xi berdiri di depan Bahtera, mengendalikan arah penerbangannya, dan ekspresinya segera berubah drastis saat merasakan fluktuasi energi yang kuat ini. Dia buru-buru terbang ke kabin Bahtera, dan beberapa saat kemudian, Han Li muncul dari kabin dengan Zhu Guo'er dan Patriark Hua Xi mengikuti di belakangnya. Maksudmu ada makhluk tahap Grand Ascension yang bertarung di depan? Memang, fluktuasi energi dari tingkat kekuatan ini hanya bisa muncul dari pertarungan antara makhluk tahap Grand Ascension. Terbangkan Bahtera ke arah itu, saya ingin melihat apa yang terjadi di sana, perintah Han Li sambil mengalihkan pandangannya ke kejauhan melalui mata yang menyipit. Ya, Tuan Han. Patriark Hua Xi segera melakukan apa yang diperintahkan, dan tabut suci Ing Spirit sedikit bergidik sebelum terbang ke arah yang berbeda pada beberapa kali kecepatan aslinya. Saat Bahtera terbang ke depan, fluktuasi energi dan ledakan di depan menjadi semakin ganas. Akhirnya, sebuah pulau kecil muncul di depan, dan bola cahaya berkelap-kelip tanpa henti di atas pulau, melepaskan fluktuasi energi menakutkan yang menghancurkan permukaan laut terdekat hingga lebih dari 100 kaki. Adapun pulau itu telah benar-benar diratakan, dan setiap tengara di atasnya telah diratakan dengan tanah, memberikan penampilan yang sangat datar dan halus. Han Li mengintip ke kejauhan melalui mata menyipit dan dengan cepat memastikan situasi yang sedang berlangsung di depan. Di dalam bola cahaya yang meledak ada 3 binatang laut besar, yang telah mengepung dan menyerang Wim Perak. Binatang laut itu terdiri dari kuda laut raksasa, penyu hijau besar, dan gurita biru pegunungan. Mereka semua mengeluarkan aura kekerasan dan melepaskan berbagai jenis serangan ganas, yang semuanya diarahkan ke Wim Perak yang dikelilingi. Ketiga binatang laut itu memiliki kekuatan yang hampir rata-rata makhluk tahap Grand Ascension, tetapi penuh dengan luka. Sedangkan Wiru Perak yang diserang ketiga binatang buas tampak lebih menyedihkan. Tatapan Han Li langsung menuju perut Wiru Perak di mana ada binatang ungu kecil yang meringkuk. Mata Han Li langsung berkedut setengah melihat binatang ungu kecil itu, dan merasakan aura familiar. Tabut Inka Spirit sangat besar, dan Han Li tidak berusaha menyembunyikannya, membuat ketiga binatang laut dan Wiru Perak menjadi waspada. Tepat ketika tabut suci mendekati keempatnya Han Li berteriak, "Berhenti!" Suara Han Li seperti guntur yang membuat 3 binatang iblis bergidik. Ketiga bintang buas itu marah setelah Han Li ikut campur, tetapi harum dingin dan membuat segel tangan membuat tubuh emas Provenance muncul di belakang tubuhnya. "Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur urusan kami? Kami semua adalah 3 tetua istana penjaga laut, bahkan dengan kekuatanmu tidak akan berjalan dengan tenang melewati lautan jika kamu menjadi musuh istana laut kami." Mendengar ancaman ini Han Li menjawab, "Aku belum pernah mendengar istana penjaga laut ini, bagaimana kalau kalian pergi atau bangkai kalian bertiga saya jadikan bahan penyempurnaan alat." Mendengar ini mereka menjadi sangat marah,
tetapi tekanan indera spiritual Han Li memaksa mereka kembali menyelam kembali ke lautan. Mir perak berubah menjadi pemuda berjubah perak, dan memegang gadis kecil, kemudian berkata, "Terima kasih rekan Daois telah menyelamatkan kami." Wim perak sangat bangga, tetapi setelah menyaksikan kekuatan yang baru saja ditampilkan Han Li, dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. "Jika saya tidak salah, Anda rekan Taois Tu Yao, kan? Bagaimana kamu tahu? Kalau dipikir-pikir, kamu tampak agak akrab, pernahkah kita bertemu sebelumnya, rekan Daois?" Pria berjubah perak awalnya agak terkejut mendengar ini, tapi dia kemudian mulai menilai Han Li dengan sedikit pengakuan di matanya. Tidak mungkin dia akan melupakan seseorang sekuat Han Li, jadi dia sedikit bingung dengan ingatannya yang suram. "Ayah, dia adalah pria yang kita temui selama pelelangan ketika aku dibawa pergi oleh orang-orang jahat itu," kakak laki-laki dengan aura ibu. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata ketika dia mulai menarik lengan baju ayahnya dengan mendesak. Memang, pria ini tidak lain adalah Wim berwajah manusia tahap Grand Ascension yang telah menerobos ke pelelangan kota Cloud ratusan tahun yang lalu, dan gadis kecil ini adalah keturunan langsungnya, yang telah ditangkap dan hampir dijual sebagai barang lelang. "Apa, itu kamu?" Pria berjubah perak itu tercengang mendengar ini, dan dia berjuang untuk menyamakan pria yang sangat kuat ini dengan kultivator tempering spasial yang pernah dia temui ratusan tahun yang lalu. "Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, rekan Taois Tu. Kita hanya pernah bertemu sekali, tapi kupikir kita memenuhi syarat sebagai kenalan. Bagaimana kamu berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan?" Ketiga binatang laut itu cukup kuat, tetapi mereka belum mencapai tahap Grand Ascension, tentunya mereka seharusnya tidak bisa menimbulkan ancaman bagimu, tanya Han Li. "Jika aku berada dalam kondisi prima, ketiga tetua istana penjaga laut itu tentu saja bukan tandinganku. Namun, aku jatuh ke dalam jebakan yang dipasang oleh musuh kuatku sebelumnya, dan akibatnya, kekuatanku jatuh ke bawah tahap Grand Ascension, dan saya hanya bisa menggunakan tubuh fisik saya dan kemampuan terikat untuk melawan ketiga tetua itu." Pria berjubah perak itu menghela nafas dengan senyum masam. "Saya mengerti. Jika Anda tidak keberatan, apakah Anda bersedia membiarkan saya memeriksa kondisi Anda saat ini?" Han Li bertanya. Pria berjubah perak itu agak ragu-ragu setelah mendengar ini. "Mungkin aku terlalu blak-blakan di sini, tetapi bahkan jika kamu memiliki cara untuk perlahan pulih dari waktu ke waktu, kurasa putrimu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi," kata Han Li sambil mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil berjubah ungu.